Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudakkir. Ya nah. Coba dilihat betulnya. Walaqad. Lamnya itu lam taukid. Ya. Lamnya lam taukid. Bukan lam nafi loh, moconya pendek. Walaqad. Qad yang masuk kepada fi'il madhi itu berfungsi penegasan juga, taukid. Jadi ada taukid dulu. Walaqad berarti benar-benar sungguh-sungguh. Yasarna. Nah, fi'il madhi itu juga sudah kejadian, berarti benar-benar sungguh-sungguh, sesungguhnya, sebenarnya ya aku permudahkan Al-Qur'an. Zikir, untuk zikir. Apa? Untuk ingat, untuk komunikasi kita dengan Allah. Salat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita, muhadharah kita, kuliah kita yang ke-95 ya. Al-muhadharah al-khamisah wa tis'in. Kuliah yang ke al-kuliah atau al-muhadharah al-khamisah wa tis'in atau 95 fil yaumil ahadi tarikh 23 ya. Ats-tsalitsah wal 20 sanata alfain wasnain wa 20. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-95. 95 itu apa? Atin wattini wa zaitun wa turis. Wattini wa zaitun pakai tak ya? Wattini tak ya? Wa zaitun wa turisin tur. Pakai ta ya. Ya, betul ya? Wattini wa zaitun. Zaitun pakai tak ya? Suwe enggak ndelok mushaf ya. Wattini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Wa turisin, bukit atau gunung Tursina. Gunung Tursina itu adanya di Mesir. Itu ditengarai tempat wa kallamallahu Musa taklima. Itu kalau naik, Abi pernah naik itu semalam. Naik onta. Enggak bisa kendaraan. Dingin banget. Naik onta atau jalan kaki. Jauh. Sore jam 4 tuh nyampe sana jam 12-an, jam 1. Ya nanti dengklok sikil. Ya. Baik. Pada pertemuan ke-94 kemarin telah kita bahas tentang murabatah kesabaran ya. Apa ya? Sabar dan ya. Sabar dan sholat atau temukan pertolongan Allah dalam antara kesabaran dan sholat. Artinya apa? Bahwa bersamalah Allah. Bagaimana itu? Sabar. Kalau kamu sabar dibersamai oleh Allah. Alias orang yang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Berarti jadi senang. Orang itu kalau sabar, ya toh, lanjutnya adalah syukur. Kalau syukur senang. Kalau senang dibersamai oleh Allah. Kalau tidak senang, tidak suka, Allah tinggalkan. Maka tahapannya agar bersama Allah dan menjadi senang itu adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Hanya orang yang sabar yang dibersamai oleh Allah. Nah, kalau sudah bersamai oleh Allah berarti dia menjadi bahagia. Kalau syukur kan? Bahagia. Bahagia, syukur. Jadi enggak terkait dengan harta benda.
duwe akeh syukur pinter, ora duwe dhuwit ora iso syukur akeh ya to. Kuwere kufur akeh, sugih dhuwit syukur akeh ya to. Ngono to? Bener to? Lah iya. Dhuwit akeh, sehat awake, alhamdulillah, pinter iku jenenge ya. Lara-laran gering-geringan ngresah tok ae ya, kufur lah iku akeh tunggale. Makane aja ngresah. Wong lek ngresah ngeluh kesah gering-geringen. Ngerti gak gering-geringen? Sakit-sakitan. Wah, tok gak mari-mari iki mergo atine kurang tenang. Menggah-mengguk ae uripe iku. Lah, lek atimu iku tenang, tentrem, pas wis. Pasrah, manut ya. Manut nang sapa? Santri iki manut nang kiai pertama. Taat kiai. Kedua, taat orang tua. Ketiga, taat guru. Keempat, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Iki satu. Jadi taat kiai. Kamu di sini gitu. Kiai kan tidak sekedar guru, tapi kiai juga orang tua. Ya, kan peran kiai itu ya kayak orang tua kan. Peran bunyai kan kayak orang tua, ngopeni kalau sampai kamu sedih juga. Kalau sedih padahal kowe duduk anak sapa-sapa, anak mbokmu kan. Ya misalnya, tapi karena sudah memposisikan sebagai kiai dan bunyai mau nggak mau ya koyok bapake, koyok anake dhewe, bahkan lebih-lebih. Lek nang anake dhewe ki wani rada kasar titik, lek nang santri ki gak wani ngono njaga perasaan. Aja sampai ora nyaman, aja sampai enggak kerasan, aja sampai ya apa di acara dua sepundi cuarane ya apa supaya kerasan. Supaya nyaman ya jenenge fasilitas bertahap ya toh. Maka ya fasilitasnya bertahap di titik-titik. Enggak iso langsung cur kan enggak iso, langsung cur piye toh. Ya sekarang apa kekurangannya? Ini misalnya tempat anduk ya. Ya pelan-pelan masih dalam proses. Bocor. Ya, tukang sudah ada. Ini tadi tukangnya izin. Enggak bisa jadi kesini karena takziah. Sebenarnya yang itu kamar tata kalau hujan kan tampes, bukan bocor itu tampes. Nah, ini sudah akan diatasi. Nanti yang kamu itu tidak lagi sepeda nanti pagar gitu, supaya aman. Terus yang ini nanti terasnya akan kita kepras itu, jadi mobilnya nanti lalu lurus sana, garasinya bisa untuk sepeda motor. Nanti kita kasih kanopi semacam gitu, kayak gini ini. Sudah ditata demikian rupa, pelan-pelan tekelnya udah, nanti dapurnya. Dikit-dikit, nggak iso langsung, jedengnya akan kita tambah, kamar mandinya akan kita tambah. Taman di antara kamar mandimu dengan dapur itu kan nggak guna ya, itu buat kamar mandi aja dan WC, bisa sehingga antrinya nggak nemen-nemen itu. Ngono lah bertahap, semua bertahap. Pokoknya aku berkhidmah kepada kamu, ya toh. Abi bertekad sebagai kiai, pengasuh Baiku Nusa ini bertekad untuk khidmah kepada santri. Neng santri aja mengkrek ya, kamu kudu berkhidmah kepada podo-podo khidmah lah enak. Sing menjadikan bahagia karena khidmah itu. Aku tak khidmah nang tata mbok carane, aku tak khidmah nang empok mbok carane, aku tak ngono. Ya, bertahap. Makanya taatnya pertama nang kiai. Nang gurumu sapa? Ya gurumu kan banyak, ada dosen, ada guru tata di Alia, terus di mana kan taati guru itu, kalau enggak taat nanti iso malati gitu. Taat guru, taat kiai, taat guru, taat orang tua. Lah iki gandeng. Jadi taat kiai, kenapa? Karena kiai itu perannya tidak hanya orang tua tapi juga guru kan. Jadi guru itu kiai itu ya guru ya orang tua. Ya coba. Baru guru lah, guru itu enggak selalu orang tua kan. Dosenmu kan enggak mikir kamu kayak apa, jemuranmu seperti apa, ya toh, kerasan apa enggak, pokok guru itu guru yang di dosen atau gurumu yang di aliyah, yang penting kan memberi transfer of knowledge ya, yang penting ngasih pelajaran, udah jam kerja selesai pulang ya. Tapi kalau kiai enggak begitu, kiai juga ngajari kamu bagaimana hidup plus mikir aja sampai ora kerasan ya, apa fasilitasnya pelan-pelan ditepati. Itu pun ya tentu terbatas, nggak seperti orang tuamu. Ada lah. Orang tua kenapa? Ya kamu yang melahirkan, yang membiayai kamu. Kenapa? Kiai dulu ya. Kiai itu posisinya ya guru ya orang tua. Guru kiai ya ngulang spiritualitas, ngulang kehidupan lah gampangannya. Nah, taat kiai, taat guru, taat orang tua, inilah yang akan mengantarkan kita taat kepada bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia.
Kenapa ana wong tauhid menentang negara? Mesti di antara salah satu ini. Mbuh wong tuane, mbuh salah gurune, mbuh salah mondoke. Ya toh? Lek salah mondoke, kiyaine mergo apa radikal iso menentang negara. Ya toh? Masih wong tuane didik orang ngono, wong tuane ya wong Indonesia, ya toh. Gurune yang Indonesia, tapi mondoke enggak bener. Mondoke enggak bener cekoki, kowe kudu menentang pemerintah lah iki. Tiga-tiganya inilah yang akan melahirkan pribadi nasionalisme yang religius yang nasionalis, ya toh? Paham ya? Itu ada kucing kayaknya di atas. Sini ya. Wah, dia belajar terbang, Dok. Biarin aja. Enggak ada belajar terbang. Burung. Nah, ya. Farhani belajar terbang. Nah, kalau ada orang menentang negara, menentang pemerintah, ngelok-ngeloknya pejabat, tiga di antaranya ini. Orang tuane, utawa gurune, utawa mondoke. Lah, lek enggak mondok berarti wong tuane, lek enggak wong tuane berarti gurune. Lah, di antara ini mesti kena iki. Wong tuane ngajarkan nasionalisme. Kowe beragama sing apik ning nang negara ku tandane wong agamane apik iki kudu taat nang pemerintah, nang negara, ya toh. Wong tuane ngono, ning oleh guru sing ora genah. Diajak mabit, ya toh, misalnya kuliah di mana, lalu ada guru yang radikal, diajak mabit bermalam. Bermalam di mana mabit istilahnya itu. Lalu dimatikan semua lampu. Terus didoktrin. Saya mau tanyakan kepada kalian semuanya, tinggian mana Pancasila dengan Al-Quran? Nah, mendingan aja pertanyaan ini, kan ribet kan jawabnya. Al-Quran. Tinggian mana Rasulullah dengan Jokowi misalnya. Rasulullah. Kan kita jawabannya mau nggak mau kan? Ya toh. Bagusan mana tatanan Islam dengan Republik Indonesia? Islam lah. Akhirnya geger ngono lah. Ya iki enek ngene iki, dosen ngene iki. Enek lah, kowe hati-hati. Gurune kan berarti. Nah, lek wis ngene akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang radikal yang tidak cinta tanah air dan pada akhirnya nanti negara akan diambil orang lain. Geger ning negarane dhewe diambil orang lain. Maka yang pertama kamu harus taat pada kiai. Karena kiai harus kamu taati, milih kiai aja sampai keliru, you know? Milih pondok aja sampai keliru. Soalnya ono boarding school dikatakan pesantren. Enak enggak ya? Ada kan yang lagi viral sekarang di Bandung itu. Iku ngono duduk kiai. Iku kiai gak ngono kuwi, kiai ku yo waduh ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Iku no alwadusu ya, naudzubillah min dzalik ya wis ben lah ben, biarin. Milih pondok hati-hati ya toh. Tekok dhisik informasine pengasuhe sapa. Mondoke ning ndi mbiyen ya toh. Jenenge kiai tahu mondok, ono kiai gak tahu mondok iki ono, orang nang pesantren terus karena mendirikan pesantren delok kiai haji. Karena pesantren itu beda, didelok gurune sapa mbiyen, pondoke ning ndi, pesantrene apa. Sekolahe piye lah ya. Lah lek mbiyen iki golongane ngono ku ya ngono aja kesusu, aja maju-majune tok ae. Kiai ini dipilih karena ini menentukan. Nah, guru kowe hati-hati. Nek dosenmu ya itu ya. Tapi kamu hati-hati ketika mengikuti kegiatan di kampus, kegiatan ekstra. Itu ada dogma-dogma yang hati-hati sekarang itu menentang negara. Jangan ikuti itu. Maka tanyakan kepada Abi, tanyakan pada kiaimu. Kiaimu siapa sih yang gini? Abi kan? Mamamu sah? Bunyaimu? Mama kan? Udah tanyakan. Jadi kalau Nurul punya problem, taati Abi ya. Jangan taat pada bukan berarti ya ojo taat kau aul, bukan aul maksudku. Kamu taatnya sama siapa? Ditanya loh. Aku nggak enak loh lah, kamu tak suruh gini kok kamu taat ini, berarti kamu nggak taat kiai tapi kamu taat sama orang tua, taat sama itu. Ya udah kalau begitu aku cuci tangan. Ya nggak mungkin, wong Pak Sam itu ngasihnya uang beasiswa itu karena temen aku ya, lalu dia nggak bukan naunganku lalu nah ini jadi pelajaran maksud saya. Jadi pelajaran yang lain. Jadi taatmu itu pada kiai dulu. Ngomong dulu sama Abi. Ngomong dulu sama mama. Baru pada orang lain. Baik. Jadi itu ya. Apa tadi bicaranya?
Kembali ke Enggak tadi yang jadi sederhana. jangan curhat-curhat kepada yang hal yang ayo saling temukan kesabaran ya. Temukan pertolongan Allah di antara sabar dan sholat. Jadi sing sabar. Caranya gimana? Lek kowe sabar dibersamai oleh Allah. Lek dibersamai oleh Allah kamu mesti senang bahagia. Kalau senang bahagia pasti bersyukur. Ngono ya. Wes iku kembali pada diri. Gimana caranya? Ya sholat toh. Ya apa sumpek aja curhat ngalor ngidul. Sumpek aja curhat ngalor ngidul. Sumpek itu ya sholat. Allahumma usolli sunata sumpek. Maksudnya ngilangi sumpek itu. Sumpek aja curhat rono-rono ngomong rene. Itu duduk penyelesaian masalah. Apa sumpek? Sing sabar. Gimana caranya? Sholat toh. Wis wudu. Aku haid iku ya wudu tok ngono lho. Salat ora kudu Allahu Akbar rukun lek rukun nah. Lek pas haid gimana? Wudu. Terus ya wis ya apa mbayangno ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah iku wis pertolongan Allah akan ada di situ. Apa? Sabar realisasinya sholat. Di sini kamu akan menemukan rahasia yang luar biasa. Moro-moro ngene seneng ngene. Oh iyalah mek ngono wae. Moro-moro ana solusi lho. Masalah iku sing gawe Gusti Allah. Abi kan sering bilang masalah itu kehidupan. Alias kehidupan ini adalah problematika. Kalau kamu tidak mau problem, ya jangan hidup. Alias kalau kepengen mengakhiri problema, mati yo. Selama kamu masih hidup, mau hidup dan dihidupi oleh Allah, problema akan selalu ada. Tugas kita bukan menghilangkan masalah, tapi mengatasi masalah. Apakah itu nanti akan hilang masalah? Nah, timbul lagi. Hadapi masalah dengan senyum, sabar, bahagia, dan lakukan sholat. Nah, sekarang makanya ojo ado-ado kembali kepada Quran yang mudah. Kembalilah kepada Al-Quran, konsep Al-Quran itu yang gampang dan mudah. Kita itu kadang itu bingung itu karena kakean bacaan malahan itu. Kakean bacaan terus kudu ngunut. Endi sing kudu mbok nut, endi sing dadi wacana. Sing mbok nut itu sing di yang kamu taati, yang kamu baca itu apa? Itu loh. Kitab-kitab buku-buku apa Quran. Nah, yang paling ditaati adalah Al-Quran. Apa enggak boleh baca buku kitab karya ulama? Ya boleh, itu menambah wawasan, mengantarkan kita untuk mendapatkan pengertian dan paham dalam Al-Quran. Tapi yang inti Quran gitu. Nek Quran enggak ada problem. Ya apa lah kita enggak ngerti ana teks Quran ini, enggak ngerti tinggalan ngono lho. Engko ngerti-ngerti dhewe, lek gak ngerti cuma apa iki tenang wae engko lek ketemu dhewe. Sing sabar, gitu. Gak ngerti yang maca iki piye. Meneng. Terus sing ngerti lakonono ngono lho jane penak to. Yang ngerti lakonono, sing gak ngerti ora usah mbok paksa-paksa ngerti kok ngerti dhewe. Makane ana ngaji ngene iki. Pengajian begini itu kan ingin mendapatkan pengertian toh. Maka mengkaji. Yang dikaji apa? Diri itulah Quran. Ya, Quran itu teksnya di luar diri kita namanya. Realitas Quran itu berupa tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya Ummul Quran. Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. 7 ayat ini kamu pahami sudah beres lah asli ini ngono. Terakhir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iki digabung wis 13. 7 ayat Al-Fatihah, 6 ayat Suratun Nas digabung. Jadi rukun salat 13 digabel. 7 itu Kanjeng Nabi, 6 itu kita. Nah, kamu
kalau enggak menggabungkan diri kepada Kanjeng Nabi 7 ayat ini, maka kamu akan menjadi 6. Itu apa? Keluh kesah, susah, sumpah, kurang sabaran, suka membantah, ya toh? Ya toh, kurang pandai berterima kasih, merasa lemah. 6 sifat utama manusia ini kudu digabung kepada 7 sifat Nabi yang mulia. Apik ta ta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apik ta iki? Sing iki, kul ta'awud kamu, ta'awud. Neng kono ana khonas ya toh, kemarin sudah saya jelaskan. Apa khonas itu? Anak iblis yang pernah dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena sudah dimakan, maka khonas itu mendarah daging, mengikuti aliran darah. Mendarah daging, melulang, mengulit, mentulang, mengkulit, menyungsum, wis kabeh pokoknya. Seluruh gerak tubuh kita ini memerlukan aliran darah. Maka Kanjeng Nabi dawuh, inna syaitana yajri majrad dami. Sungguh setan itu berjalan mengikuti aliran darah. Khonas ora krasa. Ning krasa no. Gak ketok tapi bisa dirasakan. Lah itu kudu digabungkan kepada Kanjeng Nabi 7 ayat menjadi 13 rukun salat. Wujute rukun qauli, takbir, Fatihah, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam 5. Rukun fi'li, qiyam, ruku', iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk akhir 6 ya toh. 5, 6 sampai dengan 11. Yang 2 apa? Qalbi, ati. Rukun qalbi. Berikutnya apa? Tartib. Maka rukun qauli yang mulai dari takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam ini ketika diucapkan kudu dipimpin oleh qalbi, dipimpin oleh hati secara tartib. Secara tartib. Proses kepemimpinan, proses leadership secara efektif ini antara qauli dengan qalbi disebut dengan tartib. Rukun fi'li yang jumlahnya 6, qiyammu kudu dipimpin oleh qalbi. Rukukmu dipimpin oleh qalbi, iktidalmu dipimpin oleh qalbi, sujudmu dipimpin oleh qalbi, duduk di antara 2 sujudmu dipimpin oleh hati, duduk akhirmu dipimpin oleh hati. Maksudnya apa? Ojo lepas teko niat. Keterpimpinan proses terpimpinnya fi'li, ya mulai dari qiyam, rukuk, iktidal dan seterusnya itu secara baik disebut dengan tartib. Rottaba yurattibu tartib. Cek lah enggak lali salat itu. Cek ana asare. Apa asar salat itu? Tercegahnya diri dari perbuatan keji dan mungkar itu. Makanya itulah fungsinya, dampaknya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil faksha iwal mungkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 45. Fungsi sholat itu gimana gitu? Ya makanya sholat itu kudu diingat. Bagaimana mengingat? Ya itu tadi yang ingatkan hati. Qaulmu aja lepas, fi'limu jangan lepas secara tartib. Maka inti sholat itu ingat. Lek enggak ingat berarti enggak sholat. Lek ingat, sholat tersambung ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Inti sholat itu ingat akan Allah dalam kalbi kita. Ingat itu, sing mbok ucapne kudu dipimpin hati iku ingat ngono. Apa Allahu Akbar, apa Fatihah dan seterusnya itu. Itu dalam surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20 ayatnya 14. Maka kembali kepada Quran. Mudah. Realitanya tulisan, faktualitasnya di sini. Difakta oleh diri kita, dimaknai. Pelan-pelan ya ini. Mana Quran itu? Realitanya ada di atas kertas. Ning iku duduk Quran loh, ikut tulisan. Quran yang kalamullah itu tidak di situ. Masuk kalamullah diunekno karo Muammar apa? ZA ya. Enggak kan? Iku anu suarane Gusti Allah duduk. Kuwi suarane Muammar ya. Kalamullah la sauta wala harfa, tidak ada huruf, tidak ada. Nah,
Itu tulisan-tulisan manusia. Realitasnya di situ, tapi hakiki maknanya ada di dalam diri kita. Apa itu? Yaitu imanmu berfungsi, ilmumu berfungsi, nikmatmu berfungsi, takwamu berfungsi. Itulah Quran yang sesungguhnya. Masih oke maca Quran mulai dari bismillah sampai minal jinati wanas ya toh. Sampai entek ya mulai isuk sampai sore. Mari ngono sampean imanmu enggak berpengaruh apa-apa, ilmumu tidak menyinari apa-apa, rasamu enggak hidup alias mati, takwamu tidak kamu fungsikan. Quran itu wal Qur'anu yal'anuhu. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Kenapa? Ya bablas yang ini itu loh. Imanmu enggak dipasang, terjebak pada teks. Sering saya contohkan, kamu tengkar gara-gara Surabaya 85 kilo arah ke utara. Kenapa? Karena ada Surabaya yang hanya 15 kilo arah ke selatan. Podo kan? Dilalahnya sama, tagnya berbeda, geger. Salah kowe. Surabaya ke 85 kilo arahnya ke utara. Salah kon. Arahnya ke selatan. Hanya 15 kilo. Nah, kenapa? Yang 85 kilo ada di Malang kok, yang 15 ada di Gresik ya toh. Geger. Nah, kenapa? Terjebak pada tulisan. Maka pergilah ke Surabaya, temukan Surabaya, maka kamu tidak akan bertengkar. Temukan Quran dalam dirimu. Apa itu? Imanmu yang tidak ada ragu. Kalau kamu ragu berarti enggak sedang keluar dari Quran. Kenapa? Karena Quran itu tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau ada ragu, berarti kamu tidak iman. Ya toh? Kalau ragu berarti sedang jauh dari Quran. Kalau kamu yakin, berarti sedang dekat dengan Quran bersama Al-Quran. Kalau gitu Quran itu yang mana? Ya realitasnya di situ, faktualitasnya dalam diri kita. Maka kembali pada Quran. Coba dilihat dalam surat 54. Surat 54 itu surat Al-Qamar, ya. Kalau 55 Ar-Rahman, ya toh. Kalau 53 apa? An-Najm. An-Najm. Urutan itu An-Najm terus Qamar ya. 53 An-Najm, 54 Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah, 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mumtahanah dan seterusnya. 61 As-Saff, 62 apa? Al-Jumu'ah 63 Al-Munafiqun, 64 At-Taghabun, 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, air api. 67 Al-Mulk, ya lah. 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah, 70 Nuh. Al-Ma'arij. Diklerokne ngono. Sengaja tak klerokne ben konsentrasi ya. Itu dosen-dosen di Mesir itu kalau ngetes itu diklerok-klerokne. Maca Quran itu lompat sana tuh lompat gitu. Yang ngono kuwi ben cross. Sengaja itu. 70 Al-Ma'arij, 71 Nuh, 72 Al-Jinnu, 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudaththir, 75 Al-Qiyamah, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalat, 78 masuk juz 30 namanya An-Naba dan seterusnya. Coba dicek 54 ayatnya 17. 54 itu surat Al-Qamar ayatnya 17. Gimana itu? Jam berapa sekarang? Udah habis ya? Sekarang 28 menit. Mau habis, oke. Gimana memocoknya itu? Walaqad, betul? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya betul ya? Fahal min mudakkir. Nah, coba nanti kita kaji ya. Coba dibaca. Nurul 54:17. Bismillah. Ta'awud ya. A'udzu billahi
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudakkir, ya nah. Coba dilihat betul ya. Walaqad, lamnya itu lam taukid, ya nah. Lamnya lam taukid, bukan lam nafi loh, moconya pendek. Walaqad, qad yang masuk kepada fi'il madhi itu berfungsi penegasan juga, taukid. Jadi ada taukid dua ini. Walaqad berarti benar-benar sungguh-sungguh, yasarna. Lah fi'il madhi itu juga sudah kejadian, berarti benar-benar sungguh-sungguh, sesungguhnya, sebenarnya ya, aku permudahkan Al-Qur'an. Zikir, untuk zikir. Apa? Untuk ingat, untuk komunikasi kita dengan Allah. Salat kan ingat, gitu. Quran itulah yang kita gunakan untuk komunikasi dengan Allah. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Itu ada hadis begitu. Barang siapa berkeinginan ingin ngobrol dengan Allah, maca Quran. Ora kok maca Quran iku sakjane dudu iku. Iku lek anu muni. Maca Quran di sini yang dimaksud fungsikan iman, ilmu, nikmat dan takwamu. Itulah terbacanya Quran. Lebih gamblangnya lagi gimana? Ya kowe salat kuwi lho. Salat sing jejeg, salat sing bener, salat sing apik kuwi lho. Kuwi asline maca Quran. Oh ya, zikir kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Lah ketemu kan? Fahal mim mudakkir. Apa ini istifhamnya istifham ingkari. Istifham ingkari itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Fahal min mudakkir. Apa gak ono, apa sih gak ngerti wae ngono. Apakah tidak ada orang yang mau memberikan kemudahan atau justru sebaliknya mempersulit dengan menakut-nakuti? Kon hati-hati lho lek ngapalno Quran, lek lali iso apa lah? Wong lali kok iso apa ya? Lali ki manusiawi, gak apa-apa lali, lek lali sing sabar, engko eling-eling meneh ngono lho ya. Kon ngapalno Quran, lek lali dosa kuwi lho. Lali kok dosa. Berarti Gusti Allah ya dosa wong lali gitu peparing teko Gusti Allah, ya enggak? Selam al insanu mahallul khotai wan nisyani. Manusia itu gudangnya apa? Kesalahan dan gudangnya lali, lupa. Lah kalau lupa, ya sing gawe gudang ya ora apa-apa to. Sabar, cek ra kemelinti. Lali ya ora usah engko eling-eling dhewe, ngono lho. Lali ora masalah, pokoke aja nglali-nglali. Lali dengan nglali beda lho ya. Lupa dengan pura-pura lupa itu beda. Eling bareng ya pura-pura lupa. Lupa aku. Kon wis nyaur utang apa dong? Lupa aku padahal urung nyaur. Lupa aku ben ya wis lek ngono, padahal orang itu lek diutangi gak iso lali. Kamu hutang sama siapa? Misalnya sama Pak Parjo gitu. Parjo enggak lali ngutangi duit kowe. Ning lek ngeweki iso lali. Nah, demikian pula orang berhutang. Kamu kalau utang sama orang enggak iso lali, ya enggak? Ning lek njaluk iso lali. Nek diwehi hadiah iso lali. Ning lek akate utang enggak iso lali. Ono wong diutang karo abike saiki sampai mati ora nyaur ya tak ikhlasno. Dadi pernah jadi wali kota. Zaman cek kos ya. Zaman awal-awal jadi mahasiswa. Zaman sakmono dhuwit 20.000 iku akeh. Wong kos ku mek 7 piro ya? 7.000 biaya kos tahun. SPP-nya hanya 15.000 apa ini? SPP apa? Per semester itu. Dulu namanya SPP. SPP 1 semester hanya 15.000. Nah, saya diutang 20.000. Ya tak ikhlasno wae. Sampai jadi wakil wali kota. Bahkan pernah jadi wali kota. Tapi tak ikhlasno ya rada dulur. Tapi jenenge utang kan menggawe eling wae ngono lho. Utang kok ya. Wah, kota X enggak boleh disebut. Kotanya nggak boleh disebut. Enggak boleh, nanti enggak enak. Berarti ono wali kota sing diutang sama Abi dan tak ikhlaskan sampai meninggal. 20.000 tahun berapa? 86.
tahun 86, utang 20.000. Walaupun beliau pas jadi wali kota itu ngasih uang ke aku 1.000. Tapi akate kan ngasih, aku utangmu rung mbok sahur aku menengahi lah, aku timbangane kan dia enggak ngasih duit gitu loh, 100.000. Tapi ya orang sudah meninggal, istrinya juga sudah meninggal, istrinya teman Nabi, wali kotanya juga teman Nabi, yang wali kotanya satu daerah dengan Nabi, tetangga kampung. Ya utang enggak iso lali kok. Dia ikhlasno ya enggak iso lali. Tahun dia utang aku tak ikhlasno. Ora iso lali kan gitu. Makanya kalau kamu hutang nyaur. Nanti kalau enggak ditagih nang akhirat. Kecuali yang kamu hutang mengikhlaskan. Nah, begitu ya. Kembali pada Quran yang mudah dan gampang. Bagaimana itu? Ya realitas Quran itu ada di luar diri kita berupa tulisan. Bagaimana kamu memfaktualisasi diri? Apa itu? Imanmu kamu pasang. Apa itu? Yang tidak ragu. Ojo ragu. Lek uripmu dalam keraguan, berarti kamu jauh dari Quran. Ilmumu kamu pasang. Apa itu? Kamu tahu, kamu benar apa salah. Nek kamu ngerti aku, aku salah. Ilmumu mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Itu surat Al-Ankabut juga. Al-Ankabut itu 29 ayatnya 49. Kamu tahu kan? Ilmu dalam. Nah, ilmumu digunakan. Nikmatmu juga kamu fungsikan. Apa itu merasakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itulah Quran. Apa itu? Ya rasamu hidupkan. Dalam surat 55, surat Ar-Rahman itu diulang 31 kali. Surat ini terdiri dari 78 ayat. 31 kali diulang mulai 13, 16, 18 dan seterusnya itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat anugerah Allah dalam dirimu itu tidak bisa kamu pungkiri. Dia akan merasakan produknya kejujuran. Krasa kowe iki ngono. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu ulang berkali-kali sampai tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. 78 ayat itunya diulang-ulang 31 kali, hampir 50% kan? Ya. Bolak-balik menunjukkan betapa pentingnya nikmat yang berfungsi merasakan. Jadi nikmatun anugerah Allah, wazifah fungsinya merasakan, produknya kejujuran sifat iman yaitu tabligh. Yang kedua adalah berikutnya adalah takwa, apa? Iman, enggak ragu, ilmu tahu gitu, nikmat merasakan, takwa taat, ketaatan. Ya taat apa ora kowe? Ya sing ngruh awakmu dhewe. Kenapa? Ya diketahui oleh ilmumu. Namanya takwa itu berkolaborasi dengan ilmu. Namanya takwa itu berdekatan dengan rasa atau nikmat. Namanya takwa itu berdekatan dengan iman. Dekat, roh kabeh saling ngontrol itu. Makanya iman mesti gandeng ilmu, ilmu gandeng nikmat atau rasa, rasa gandeng takwa wujudnya ketaatan. Sing takwa di sini, orang bajune tok sing takwa. Enggak ada kaitannya dengan baju takwa. Karena banyak juga orang pakai baju takwa tapi main apa? Judi klodok banyak kan itu. Jadi bukan bajunya, bukan kopiah. Duduk ketul ya. Wah, iku ketune dhuwur e, tuwa-kuwah berarti. Orang takwa. Wah, jan nyuwanturi apa? Tuwa-kuwah, nyuwantri. Ketune dhuwur. Ora gawe ketul ngono. Ora pakai kopiah nang kaya kafir. Lho piye? Ora ono kaitane ketaatan itu dalam hati. Ning jaba yang jaba ini, yang jaba. Yang luar ini hendaknya dia itu menjadi cerminan yang di dalam. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya yang kita syariatkan, kita syiarkan ini jangan syiar tanpa dipimpin oleh takwa yang dalam hati. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 30. Al-Hajj surat ke-22. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya syariah-syariah yang kita tegakkan
wujude klambi, wujude baju sing apik-apik itu kudu merupakan apa? Muncul dari lubuk hati yang paling dalam, dialah takwa namanya. Cukup ya? Kembali pada Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudakkir. Jadi kembali lagi, halnya bukan harfu istifham, pertanyaan, tapi istifhamnya bukan istifham apa? Kan ada istifham yang harus dijawab ya, tapi nama istifham ingkari yang berfaedah untuk taukid. Enggak perlu dijawab. Apa gak ono to sing apa? Apa gak Quran itu tak bikin mudah untuk ingat Allah? Apa gak ono to sing berlaku mempermudah? Atau justru sebaliknya nakut-nakuti, ngeden-ngedeni akhirnya wong jauh dari Quran. Nah itu. Kudune wah gampang Quran itu gampang. Lah aku lah enggak ngerti ya yang sabar, golek ngerti-ngerti dhewe to. Ngono lho. Kan kudu ngerti lho lah, malah tukaran lho malian. Aku lho dereng ngerti ki. Nyantai mawon, Pon. Ngono lho. Ngono lho nyuwantu wae lho. Wong belajar Quran iki kudune ora sepuwaneng ngono. Wong belajar Quran itu sesuai dengan sifatnya yang gampang dan mudah adalah suwantui apa? Santui, betul ya? Nah, itu. Baik, cukup. Ya, kita akhiri dulu. Sebelum itu kita yel-yel bodoh adu ya. Yel-yel dulu ya. Santri Nusa anti ngeluh. Mari. Santri Nusa anti ngeluh. Anti sambat, anti malas. Diulangi. Santri Nusa Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. suara diperkeras. Cinta apa? Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat Kiai. Santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today. Santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma. Allahumma, Allahumma. Allahumma, Allahumma. Allahumma. Kiti kita. Kita, Sugih ati. hati, Sugih arto. sehat. Allahumma. Allahumma, Jinem jitu. jinem jitu. Allahumma. Allahumma, Hammu hamku. hamu hamku. Paham ilmu. Paham ilmu, Paham laku. paham laku. Allahumma. Allahumma, Amin aman. amin aman. Allahumma. Allahumma, Iman imun. iman imun. Allahumma. Allahumma, Walik krembyang. balik rendang. Cos bleng. Cos pleng, Cos bleng. cos pleng, Cos bleng. cos pleng. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت
فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهة الإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهة الإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهة الإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهة الإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allahu Allah Sabbit wansur ala jam'iyah nahdatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya batratim min haza kulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratim min haza kulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula Anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula famahawta bil anwari kulla dalali. Ya badratim min haza kulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali ulaka maqali. طيب ننتهي ونختتم
muhadaratan al-yawm biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.